Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, di video kali ini, saya Sri Sumiati dari program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia akan melakukan sebuah tutorial mengenai monitoring kualitas udara saat pandemi COVID-19 atau saat diberlakukannya PSBB atau PPKM. Nah, tentunya dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh yaitu Sentinel-5P dan menggunakan platform Google Earth Engine. Adapun urgensi dari adanya monitoring atau pemantauan kualitas udara adalah karena kualitas udara merupakan penentu kesehatan lingkungan gitu ya. Nah, sekaligus makhluk hidup di dalamnya. Udara yang sehat tentunya berdampak baik bagi manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Karenanya dibutuhkan kualitas udara yang baik agar tidak membahayakan kesehatan dan aktivitas makhluk hidup dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja kita masuk ke tahap tutorialnya. Langkah pertama, kita buka Google Chrome, lalu kita ketikkan kode .earthengine.google.com. Kemudian kita enter. Nah, inilah tampilan awal dari Google Earth Engine. Kemudian pada kolom search kita ketikkan dengan Sentinel-5P. Kemudian kita klik enter. Nah, inilah beberapa produk dari Sentinel-5P gitu ya. Kita pilih yang near real-time nitrogen dioxide. Ada yang offline nitrogen dioxide, ada ozon, ada sulfur, gitu ya. Kita pilih yang paling pertama. Nah, ini merupakan gambaran dari near real-time nitrogen dioxide atau NO2. NO2 sendiri itu merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kualitas udara di suatu wilayah. Semakin tinggi sebaran dari NO2-nya, maka semakin buruk gitu kualitas udaranya. Karena NO2 sendiri itu berasal dari pembakaran kendaraan bermotor gitu. Kemudian kita pilih atau klik si example ini. Nah, ini merupakan cara pertama gitu untuk menampilkan sebaran NO2. Akan muncul script seperti ini. Script seperti ini itu sudah disediakan oleh Copernicus-nya gitu. Nah, selanjutnya ini itu merupakan script untuk menampilkan citra Sentinel-5P untuk NO2 gitu ya. Kemudian kita ganti tahunnya. Kita pakai tahun sebelum adanya PSBB atau pandemi gitu, tahun 2019 bulan 5 sampai tanggal 30. Kemudian script yang kedua ini merupakan untuk visualisasi gitu dari rendah sampai tinggi gitu, dari arah kiri sampai arah kanan itu seperti dari rendah sampai tinggi gitu. Jadi untuk warna hitam itu rendah sampai ke warna red atau merah ini tinggi. Kemudian pada map.setCenter kita ubah menjadi koordinat wilayah Jabodetabek. Di 106,84 lalu di -6 dan kolom ini merupakan untuk zoom out atau zoom in ya. Jika sudah kita klik run. Tunggu hasilnya. Nah, ini mulai muncul tampilan visualisasi dari NO2 sebelum adanya pandemi gitu ya. Terlihat ada warna merah, di mana warna merah ini sangat tinggi gitu. Kadar dari NO2-nya. Kita bisa kecilkan juga, kita atur tampilannya.
untuk memudahkan analisis atau visualisasi. Nah, ini hasil dari sebaran gitu ya NO2 sebelum adanya pandemi. Banyak sekali kadar NO2 di wilayah Jakarta gitu, dan daerah Tangerang. Kemudian untuk membandingkan hasil dari sebelum ada PSBB yang tadi, lalu kita langsung saja ganti ke tahun 2020 gitu. Pada saat di wilayah Jabodetabek ini ada PSBB atau PPKM gitu ya. Kita ganti tahunnya di bulan yang sama, kemudian kita klik run. Nah, ini merupakan hasil dari sebaran NO2 di wilayah Jabodetabek saat adanya PSBB. Terlihat bahwa dari hasil visualisasi ini tidak ada kandungan NO2 yang tinggi gitu. Dibuktikan dengan tidak adanya warna merah dari piksel-piksel yang ditampilkan. Cukup jelas perbedaannya dari visualisasi yang pertama pada saat sebelum adanya pandemi dan hasil visualisasi ini gitu saat PSBB. Itu cara yang pertama, kita masuk ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini, saya telah merapikan dan mengumpulkan beberapa skrip untuk monitoring kualitas udara atau sebaran NO2. Bedanya adalah pada cara yang kedua ini, kita akan menampilkan sebaran dengan rentang waktu yang detail gitu ya, yaitu per 5 hari. Juga akan mengetahui bagaimana perbedaan atau fluktuasi sebaran NO2-nya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita buka skripnya, kita copy, lalu kita tempel. Nah, untuk skrip yang pertama ini itu adalah untuk menampilkan dari citra Sentinel-5P-nya itu. Terlihat bahwa ada rentang waktu gitu ya, selama 5 hari dari tanggal 1 sampai 5, lalu tanggal 6 sampai tanggal 10, dan seterusnya sampai tanggal 31. Kemudian ada beberapa skrip lain, seperti untuk composite, lalu ada untuk menampilkan grafik, kemudian langsung saja untuk memunculkan grafik, kita klik run. Nah, muncul notifikasi atau skrip yang berwarna merah ini, tandanya itu ada yang error. Di sini kita belum memasukkan geometrinya. Nah, untuk memasukkan geometri, kita klik tanda kotak ini, draw a rectangle, lalu kita arahkan ke lokasi kajiannya, yaitu di wilayah Jabodetabek. Seperti ini. Setelah itu, kita bisa langsung untuk mengklik run. Untuk melihat hasil grafik, ada di menu konsol gitu ya, di sebelah kanan. Kita rapikan dulu. Nah, ini grafiknya di menu konsol, lalu kita pilih untuk memperbesarnya. Nah, inilah grafik kadar NO2 mingguan bulan Mei tahun 2019. Dari hari pertama sampai hari kelima, lalu hari ke-6 sampai hari ke-10, dan seterusnya sampai hari ke-31 gitu ya, selama 1 bulan Mei ini. Nah, ini grafik kadar NO2 ini bisa kita kaji lebih lanjut gitu ya, terkait penyebabnya ataupun berdasarkan wilayahnya seperti apa.
Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, kita copy paste lagi script yang tadi. Nah, ini copy lalu kita tempelkan. Nah, ini ada beberapa script untuk memunculkan visualisasinya, untuk menampilkan warna-warnanya, dan ada script untuk mengekspor ke Google Drive juga. Langsung saja kita klik Run. Nah, akan muncul tampilan dari sebaran NO2 sebelum adanya PSBB gitu. Dengan monitoring per 5 hari gitu ya nih. Ada di menu layers, ada keterangannya, tanggalnya. Kita bisa pilih atau kita bisa uncheck dulu, uncheck list. Nah, kita bisa lihat dari tanggal 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, perkembangan dari sebaran atau kadar NO2-nya. Terlihat ada beberapa titik gitu ya di wilayah Jabodetabek menampilkan piksel berwarna merah. Artinya terdapat kadar atau kandungan NO2 yang tinggi gitu ya. Sebelum adanya PSBB ini. Kemudian lanjut kita ganti tahunnya ke waktu di mana telah diterapkannya atau saat diterapkannya PSBB gitu ya. Di tahun 2020 kita ganti tahunnya saja. Setelah tahunnya diganti menjadi tahun 2020, kita lihat skrip berikutnya sama seperti tahap yang sebelumnya ya. Kemudian langsung saja kita klik Run. Nah, inilah hasil dari visualisasi yang kedua kita, yakni saat diberlakukannya PSBB di wilayah Jabodetabek. Kita juga bisa menceklis atau men-unchecklist sesuai dengan hari yang telah ditentukan, yaitu per 5 hari. Cukup nampak jelas ya teman-teman bagaimana perbedaannya. Kalau misalkan di hasil yang kedua ini kita bisa lihat piksel-piksel yang berwarna merah itu sedikit nampak gitu ya. Artinya terjadi penurunan saat sebelum diberlakukannya PSBB dan saat diberlakukannya PSBB ini. Dan yang mendominasi itu piksel-piksel yang berwarna hijau dan sian gitu. Artinya itu sebaran atau kadar NO2-nya itu dari rendah sampai sedang. Seperti itu. Nah, itulah bagaimana tutorial cara menampilkan atau memonitoring kualitas udara saat pandemi COVID-19. Nah, untuk memunculkan hasil visualisasi atau hasil pengolahannya, kita bisa ke menu tes gitu ya. Kita klik tes, lalu kita klik run. Kemudian kita sesuaikan nama filenya. Setelah itu kita klik Run dan hasilnya itu akan muncul di Google Drive masing-masing akun Google Earth Engine, seperti itu. Nah, berikut ini merupakan hasil visualisasi sebaran NO2 dalam mengidentifikasi kualitas udara. Terdapat beberapa perbedaan gitu ya yang terlihat dari gambar pertama dan kedua ini. Semakin tinggi kadar NO2, maka semakin buruk pula kualitas udara.
Nah, dari gambar yang kedua ini nampak tidak terdapat piksel berwarna oranye sampai merah pada saat pandemi atau diberlakukannya PSBB, mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kadar NO2 selama PSBB atau pandemi berlangsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.